Ustaz, qadarullah, ana punya banyak karyawan. Kenapa dia nggak mengatakan alhamdulillah, ana punya banyak karyawan? Karena semuanya itu dengan takdir Allah. Tapi qadarullah itu lebih disebutkan, yang Nabi anjurkan itu kalau kita kena musibah. Qadarullah Ustaz, ana ketemu antum. Musibah ini. Dia, akhirnya ana merasa, loh ini musibah ketemu anak antum. Jadi katakan alhamdulillah, ketika nikmat katakan alhamdulillah. Tidak ada dalam catatan Allah yang apa ya istilahnya? Bahasa Arabnya itu sudfah. Sudfah itu apa sudfah artinya jemaah? Ana minum dulu jemaah, bismillah. Alhamdulillah, kebetulan. Sudfah itu kebetulan. Semua dengan takdir Allah, nggak ada yang kebetulan. Tapi buat manusia banyak yang kebetulan. Buat kita. Maka ketika antum ngomong, ya Allah kebetulan anak ketemu sama antum ya, anak titipan nih. Maksud kebetulan dalam kamus manusia ini sesuatu yang tidak direncanakan. Itu maksudnya kebetulan. Bukan itu terjadi di luar takdir Allah. Semua terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Nabi SAW menjelaskan, fa in asabaka syai', kalau engkau tertimpa musibah, fala taqul, jangan mengatakan andai kata aku berbuat ini, andai kata aku berbuat ini, jangan. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu udah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Maka kadangkala sebagian orang menggunakan qadarullah ini sebagai pengganti kebetulan. Karena dia nggak ingin ngomong kebetulan, maka dia ngomongnya qadarullah. Katakan kebetulan nggak apa-apa, itu menurut kita. Tapi dalam catatan Allah itu sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika antum ngomong seperti ini, katakan alhamdulillah ana punya banyak karyawan. Sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau menasehati, suka di depan yang lain. Dengan tujuan biar semuanya bisa dengar nasihat ana. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Tadi kita sebutkan tentang 3 orang yang melakukan kesalahan, fatal kesalahan. Karena Nabi setelah mengatakan kenapa ada yang mengatakan ini dan itu, di akhir dari nasihat Rasul SAW beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan dari golonganku. Bayangin. Beliau menyebutkan, aku ini sholat malam dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka, dan aku menikah dengan wanita. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golongan. Nabi tidak perlu menyebutkan 3 orang itu. Nabi tidak perlu memanggil 3 orang itu. Yang penting pesannya sampai kepada semua. Tadi, ketika antum mau kasih nasihat di depan orang lain, takutnya dia malah tidak terima. Yang antum inginkan kan supaya kesalahan itu tidak terjadi. Maka cukup antum mengatakan ini ada kejadian seperti ini, seperti itu. Setelah antum kasih nasihat orang itu sendirian di dalam ruangan umpamanya, dikasih teguran. Ketika di depan nggak perlu antum menyebutkan dia. Tapi sampaikan ada fulan, bukan nggak perlu ada fulan. Ada sebuah kesalahan yang terjadi, ana mohon ini tidak diulangi kembali. Ana rasa itu akan lebih diterima nasihatnya. Barakallahu fikum.